Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Okriani Dudung, Stambuk A4011950. Nah, pada kesempatan kali ini atau video saya kali ini saya akan membahas tentang penanaman nilai-nilai anti korupsi di sekolah. Nah, langsung saja silahkan simak video animasi berikut ini. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas video tentang penanaman nilai-nilai anti korupsi di sekolah. Tahukah teman-teman, korupsi di Indonesia sudah dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa. Berdasarkan survei Badan Pengawas Korupsi Dunia tahun 2013, Indonesia menempati urutan 114 negara terkorup di dunia dari 175 negara dengan indeks persepsi 32. Tahun 2006, Komisi Pemberantasan Korupsi mendefinisikan korupsi sebagai semua penggunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara, oleh karena itu dianggap sebagai tindak pidana. Menurut KPK, penyalahgunaan kewenangan dapat berbentuk 1. Suap menyuap, 2. Penggelapan dalam jabatan, 3. Perbuatan pemerasan, 4. Perbuatan curang, dan 5. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, tindakan korupsi merupakan sekumpulan kegiatan yang menyimpang dan dapat merugikan orang lain. Kasus-kasus korupsi banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada lingkungan siswa di sekolah juga banyak ditemui praktik-praktik korupsi seperti mencontek, berbohong, melanggar aturan sekolah, membolos, sering terlambat dalam mengikuti sebuah kegiatan, dan terlambat masuk kelas. Nah, akibat dari korupsi salah satunya yaitu dapat menyebabkan sebuah negara menjadi bangkrut dengan efek yang luar biasa seperti terhambatnya pembangunan nasional disebabkan oleh hancurnya perekonomian sehingga menyengsarakan masyarakat. Oleh karena korupsi di Indonesia merupakan salah satu masalah yang serius, maka dari itu diperlukannya pendidikan anti korupsi di sekolah, di mana kita melihat bahwa selama ini upaya pemberantasan korupsi hanya fokus pada upaya menindak para koruptor, tetapi sedikit sekali perhatian pada upaya pencegahan korupsi. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi merupakan upaya preventif yang dapat dilakukan untuk generasi muda melalui 3 jalur, yaitu 1. Pendidikan formal di sekolah yang disebut dengan pendidikan formal. Kedua, pendidikan di lingkungan keluarga yang disebut dengan pendidikan informal. Dan yang ketiga, pendidikan di masyarakat yang disebut dengan pendidikan non-formal. Oleh karena itu, untuk melawan korupsi, marilah kita menanamkan pendidikan anti korupsi kepada anak sejak dini agar mencegah terjadinya korupsi pada masa yang akan datang. Marilah kita merubah gaya pemikiran generasi muda sekarang yang mempunyai anggapan bahwa orang sukses itu adalah orang kaya, hartanya banyak, dan karirnya mapan. Tanamkan pemikiran bahwa kesuksesan yang hakiki hanya dapat diperoleh dari kerja keras dan kesediaan berbagi banyak manfaat kepada sesama. Membuat situs sekolah yang khusus membahas artikel mengenai anti korupsi agar siswa sebagai generasi muda lebih proaktif dalam pemberantasan korupsi. Para pemuda sebagai aset suatu bangsa yang tak ternilai harganya harus memiliki tujuan hidup yang jelas, integritas, dan tidak bergeming dengan cobaan dan godaan korupsi. Dan juga ditekankan kepada anak untuk memilih lingkungan bergaul yang baik, karena lingkungan dapat menjadi penentu perilaku seseorang. Lingkungan menjadi faktor penting
dalam menentukan Demikianlah perilaku video saya. seseorang, Marilah kita itu sebagai menjadi generasi lebih muda baik atau buruk. bertindak untuk melawan para pelaku-pelaku korupsi di Indonesia agar suatu saat Indonesia menjadi